Tadi di bawah situ. Gajah ini? Iya, makanya disebut Museum Gajah. Aku jadi kameramen buat Nemo. Nah guys, ini ada juga salah satu arca yang besar ya. Mungkin ini juga dapat dari candi mana ya, salah satu. Aceh. Sudah keluar jadi Aceh. Soalnya tadi Pempo juga Aceh. Enggak, sini Mami. Enggak. Udah Mami cepat sekalian. Di lampu. Oke guys, ikuti terus. Wow. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aldi Awaludin. Aduh, udah lama juga nih nggak update. Kali ini kita akan coba ngevlog dan belajar sejarah bareng para bocil dan keluarga nih. Nah, kali ini kita coba berwisata edukasi ke Museum Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Museum Gajah. Nah, kenapa kita ngajak ke sini? Ya, ditambah sekarang tuh lagi viral di Museum Gajah atau di Museum Nasional Indonesia ini. Ada yang sedang viral loh, namanya ruang imersif. Sebuah ruangan yang mengenalkan sejarah dengan teknologi 3 dimensi. Namun sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa subrek dan aku jadi kameramen buat Nemo. Ulangi kali. Enggak, biasa. Nah, ini ada patung-patung Buddha ya, yang biasa disebut arca. Nah, mungkin salah satu sejarah disebut Museum Gajah karena memang di depannya ada patung gajah. Museum Nasional atau Museum Gajah terdapat atau berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Dikenal juga dengan nama Museum atau Gedung Gajah. Nama itu berasal dari keberadaan patung gajah yang berbahan perunggu di halaman depan museum. Patung gajah itu sendiri merupakan hadiah dari Raja Siam. Siam itu Thailand ya zaman dulu. Namanya Raja Chulalongkorn atau Rama V. Hadiah tersebut diberikan oleh Rama V pada kunjungannya ke pemerintahan Hindia Belanda atau tepatnya di kota Batavia pada kunjungannya sekitar tahun 1871 atau tepatnya di tanggal 27 Maret tahun 1871. Jadi guys, keberadaan patung gajah dari Thailand itu ke bulan Maret tahun 2025 ini bisa dipastikan yaitu sudah berada di Museum Gajah sekitar 154 tahun loh guys. Wow. Dan guys, perlu kalian tahu bahwa ternyata museum ini merupakan museum pertama dan museum terbesar di Asia Tenggara. Perlu kalian tahu juga, ternyata dari rentang waktu berdirinya Museum Gajah ini, baru pada tahun 1979, museum ini berubah nama menjadi Museum Nasional Indonesia. Tapi walaupun demikian, tetap saja nama Museum Gajah yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia. Secara patung gajah yang berusia 150 tahun itu nangkring di depan museum terbesar se Asia Tenggara ini. Oke, kita ralat ya. Jadi patung itu bukan dari India atau yang di depan tadi ya. Ternyata dia dari Raja Rama Thailand kok. Raja kelima dari Thailand. Diberikan kepada pemerintah Batavia. Ini dia tiketnya. Ini papi dulu maju. Nanti papi mau videoin. Oke, kita masuk. Jadi tiketnya dewasa dan anak. Nah, masuk deh, dada dulu. Ayo.
Jadi buat kalian yang ingin ngajak anak-anaknya untuk belajar sejarah, di Museum Indonesia ini terdapat beberapa macam koleksi arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi. Atau lebih tepatnya kita bisa belajar tentang sejarah, budaya, dan juga terdapat banyak sekali patung-patung arca yang berusia ratusan tahun loh. Bahkan ada juga koleksi peninggalan yang usianya sudah ribuan tahun. Dan kalau kalian lagi beruntung, di beberapa jam tertentu terdapat pegawai dari museum sendiri yang bisa dijadikan sebagai tour guide gratis loh guys. Sebenarnya ada beberapa peraturan ya, yang paling penting untuk tidak memegang koleksi, tidak boleh dipegang ya. Soalnya koleksi di sini umurnya sangat tua, mulai dari 500 juga bahkan ada yang juga 1000 tahun. Ada yang 1000 tahun juga. Dan tidak boleh dipegang demi kenyamanan, demi keutuhan dan keamanan koleksi. Terus kedua, yang berkunjung itu cukup banyak ya, makanya mari kita menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Terakhir, boleh banget para pengunjung berfoto, video, mendokumentasikan kunjungannya. Ada museum tertua dengan koleksi organisasi Belanda yang didirikan tahun 1778. Dulu ini adalah organisasinya, namanya adalah BGKW atau Batavia Kenschap van Kunsten en Wetenschappen, Ikatan Keilmuan atau Kesenian Batavia. Ini bagian dari gedung aslinya ya, gedung A. Gedung A ini konsepnya adalah masa lalu. Makanya di sini kita akan melihat koleksi dari khazanah hidup dari Indonesia dan juga Mbak. Setelah dari gedung A kita akan beranjak ke gedung B. Di gedung B itu ada pantau barang-barang yang dikembalikan dari Belanda kembali ke Indonesia. Gedung A menjaga barang-barang yang telah dikembalikan tersebut. Seperti itu. Nah, di ruangan pertama ini kita dari para pengunjung tersebut. Baik, kalau arca yang di depan ini, sebagai pengunjung sempat dengar namanya Ganesha ya. Ganesha ini adalah dia dari jadi tangan sebelah kanannya untuk menunjukkan tekadnya dia untuk terus belajar. Jadi itu ada simbolis lagi kalau kita mau berusaha. Jadi kalau kita lihat aspek-aspek acara di sini meskipun agak janggal atau asing atau berbeda seperti itu, pasti ada makna yang di dalamnya. Kalau di sini ada aspek dari sebagai walaupun di tangan, adalah arca seorang ratu, kemungkinan dia menggambarkan Ratu Suhita. Suhita adalah ratu yang berkuasa atas Majapahit sebagai penguasanya yang ke-6. Dia memerintah di akhir abad ke-15. Nah, Suhita ini bisa kita lihat ya, arca ini sangat lengkap sekali. Jadi ukurannya 1:1 dengan manusia. Bisa kita bayangkan, sayangnya karena kondisi tidak terlalu utuh. Kalau dia masih utuh ya, tentu ada sirah cakra di belakang kepalanya, ada mahkotanya yang tinggi juga. Kalau mau lihat perbandingan mahkotanya itu bisa dilihat di atas. Nah guys, ini ada juga salah satu arca yang besar ya. Mungkin ini juga dapat dari candi mana ya, salah satu candi di Indonesia. Nah ini namanya Arca Bhairawa yang demonis. Ini arca terbesar. Para pengunjung, saya akan menjelaskan dari samping. Para pengunjung boleh melihat mendengarkan dari depan. Ini tinggi sekali. Baik, para pengunjung. Oke guys, itu tadi kita juga kalau kalian misalkan lagi ke Museum Nasional Indonesia ini atau Museum Gajah. Nah kalian juga bisa ada beberapa opsi. Kalian mau jalan-jalan sendiri atau kalian ikut dengan guide-nya, tour guide-nya. Tapi kalau misalkan tuh di belakang nih. Tapi tahu nggak kalau misalkan kita main ke museum atau ke tempat-tempat yang lama, kadang-kadang suka ngehayal nggak sih? Kita pengen ke masa lalu, pengen naik lorong waktu, terus pengen tahu oh sejarah ini tuh begini, sejarah itu tuh begitu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah selain juga kita wisata edukasi yaitu mengenal tentang sejarah-sejarah Indonesia, kalian juga bisa foto-foto. Gitu tuh guys tuh. Ini monumen atau museum ini, Museum Indonesia ini bangunannya juga klasik banget ya. Kalau bangunan klasik itu ciri khasnya itu banyak sekali pilar-pilar. Tuh. Ini menjadi salah satu destinasi, biasanya destinasi wisata wajib
untuk anak sekolah. Kalau zaman dulu ya nggak tahu ya sekarang ya, karena udah lama nggak ke sekolah ya. Soalnya sekolah Dean belum kesini nih. Oke guys, ikuti terus ya. Ini juga ada gamelan yang bunyi sendiri ya. Tuh, ini gamelannya Bang, gamelannya bunyi sendiri loh. Tuh. Tuh. Jadi ini Apa? horor. Horor ya. Nah, tapi yang jelas iya, tuh. Nah, yang jelas di sini tuh dikelilingi dengan berbagai macam arca yang mungkin ditemukan sejak atau dibuat sejak berabad-abad yang lalu ya. Bahkan ada yang di abad ke-8 katanya tadi. Baru tahun, berarti kan kalau abad ke-8 baru tahun 800-an ya. Sekarang udah tahun 2025. Udah berapa ribu tahun itu, Bang? Wow. Nah, di sini juga ada. Yuk. Nah, dari Museum Nasional juga kalian bisa melihat apa? Monas tuh, Monumen Nasional. Hari ini kita akan bakal jalan-jalan seputaran kota Jakarta aja ya. Tuh guys, banyak sekali arca-arca yang sudah ada di sini. Oke guys, jadi di Museum Nasional Indonesia juga kalian bisa belajar tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan di Indonesia jauh sebelum adanya masa kerajaan. Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu. Di antaranya yang paling termasyhur penemuan arkeolog di Indonesia adalah penemuan dari manusia purba yang bernama Meganthropus paleojavanicus. Ada juga Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di daerah Mojokerto. Lalu ada juga yang paling termasyhur adalah Pithecanthropus erectus dan beberapa jenis manusia purba lainnya yang ditemukan di daerah Indonesia ya. Oke, kita akan kenal keragaman manusia di bumi nih katanya. Manusia purba muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu lah. Dan mungkin lebih awal ya. Ternyata persebarannya itu terjadi ada di Asia, Afrika, juga Eropa, dan proses penghunian bumi lama berlangsung cukup lama. Fosil manusia tertua di Indonesia ditemukan lebih dari 1,8 juta tahun yang lalu seperti di Bumi Ayu. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru seperti pesisir dan menjadi penghuni kepulauan paling awal dalam sejarah manusia. Gitu. Terus itu Bumi Ayu di mana? Nah, nggak tahu tuh. Nanti kita akan coba belajar lagi. Oke, kita langsung jalan-jalan lagi ya. Jadi Museum Indonesia udah dibuat sekarang lebih modern dan lebih estetik dari dulu. Kalau zaman dulu tuh nggak ada nih sekat-sekat hijau begini nih. Jadi ya kesannya memang putih-putih aja. Tapi sekarang di tahun 2025 ini Museum Indonesia sudah berubah secara drastis. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan ke spot di mana kita akan belajar budaya dan mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan harus kalian tahu, ternyata di Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa loh. Bapak suku Papua apa suku Bugis? Lahir di Papua, tapi berasal dari Makassar. Orang Banten mana nih? Orang Banten. Kita suku Banten. Jadi kita suku Sunda. Opu kakek di mana? Opu kakek, tunjuk di mana pulau. Oh. Nah, ini kita bisa ngantri melihat kecocokan wajah kita. Kita di asalnya dari mana coba? Panas banget, tapi ngantri ya. Ini juga salah satu spot wisata yang digemari oleh para pengunjung di Museum Nasional Indonesia ya guys. Dimana kalian akan difoto dan di-scan dengan teknologi AI sehingga wajah kalian akan dicocokkan dengan suku mana yang paling pas sesuai dengan tekstur wajah kalian. Jadi belum tentu kalian lahir di Sunda misalkan atau kalian lahir di Jawa,
Tapi dengan menggunakan teknologi AI ini kalian akan dicocokkan dengan wajah suku-suku yang ada di Indonesia. Tuh seperti di depan kalian ini bisa lihat ya. Gitu. Nah, ada juga nih, ini bibi-bibi saya baru bergabung ini guys, tuh. Ini dari nenek muda, nenda kan, nenda katanya ya. Sama siapa? Nah, nanti sama itu nenek satu lagi apa manggilnya nenda apa? Ya nenda. Nenda aja dua-duanya nenek. Soalnya mukanya segini-gini aja nih. Dari dulu saya kecil sampai sekarang. Iya. Ini pot topeng-topeng, barong, landung. Nah, di sini juga kita akan coba lihat monumen-monumen atau patung-patung arca lainnya. Sebenarnya ini ada juga di lantai 2, tapi apakah kita kekejar atau enggak nih? Seperti itu, guys. Mantap ya. Artinya sekarang Museum Indonesia itu sudah berubah total ya. Enggak total juga sih. Hampir 80% berubah ya, karena memang di sini sudah modern nih. Apa tampilan tuh. Sana tuh. Ini kenapa? Capek kelelahan. Oke guys, kali ini aku dan Dede Yaya mau coba tes wajah. Kita akan dilihat jadi suku mana. Papa jadi apa kan suku Makassar? Bener nggak jadi suku Makassar? Suku mana nih? Namanya suku Buduk. Oke guys, kita lihat ya. Tadi sebenarnya udah dicoba menjadi orang Bali. Nah, kita kayak mamah ya. Nah. Ayo Kabang, berani nggak? Mami juga nih. Kita ikutan. Ya Mami kan orang Lampung sebenarnya ya. Tapi udah berapa tahun Iya. di Banten? Oke, kita coba ya guys. Kita antriannya mumpung nggak panjang. Nah, selain itu juga nanti kita di Museum Indonesia ini mau lihat apa? Ada pertunjukan apa Pak? Tunjukkan apa namanya? Lampu-lampu gitu. Apa? Lampu neon. Lampu Lampu neon. apa sih? Karena Nanti kita akan coba ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Aldi Awaludin Channel. Mami ketawa-tawa dulu nih. Kenapa sih? Ini muka mama abang. Ya mirip deh. Emang dulu waktu belum di-upgrade, waktu belum ke Turki. Kayak diikutin. Tuh guys, jadi abis ini saya jadi mirip siapa? Dari suku mana nih guys? Ini ya. Jadi mau nyoba? Mau foto Dede? Kita tes ya. Kira-kira mirip siapa ya guys? Guys, langsung guys. Dari suku mana nih guys? Kayaknya si Aceh. Tuh kan? Aceh. Sudah keduga jadi Aceh. Soalnya tadi Pempo juga Aceh. Udah, Mami. Enggak. Udah Mami sekalian. Udah sana. Aku jadi suku Aceh guys. Oke, sekarang giliran Mami. Mami jadi orang mana? Ya. Mami sekarang ya. Begitu. Kita coba. Diam nih, diam. Coba ya Mami. Kita lihat. Mami mirip jadi suku mana ini? Dede mau nggak, Dek? Dede terakhir, Dede. Tara. Suku Bugis.
Iya, enak. Kok mirip itu Mami? Oke guys, come on, kita lanjut ke wisata selanjutnya di lampu. Oke guys, ikuti terus petualangan kita karena acaranya sudah akan mulai ya. Yuk, ayo. Kok pada buka sendal? Oh, oke guys. Yuk kita lanjut guys. Di mana? Hah? Ini. Sendalnya simpen dulu. Oke guys, kita langsung lanjut ke pertunjukan. Udah saya ini rombongan tadi ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, tempatnya dingin sekali guys. Nah guys, ini dia salah satu teknologi terbaru yang ada di Museum Nasional Indonesia yang sedang viral, dan ini memang momen yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Jadi sekarang kita sedang berada di sebuah ruangan dengan ukuran 12 meter kali 12 meter ini. Ruangan ini disebut ruangan imersif. Di sini kita akan menonton video 3 dimensi dengan view 360 derajat. Di ruangan ini kita seolah berimajinasi berada di sebuah masa lalu yang nampak nyata sekali. Selamat menonton ya. Ruangan 3D tentang sejarah Indonesia. Tuh guys, ini kita di video 3D benar-benar semua. Wow. Kayak jalan kita ya. Nah, ini awal mula Indonesia. Wow guys, kalau kalian bisa dekat di sini benar-benar terasa banget ruangan set 3 dimensinya. Serasa kita ada di dalam situ ya. Iya. Badak. Kenapa badaknya nggak ada yang badak cula satu ya? Adean, Bang. Tuh badaknya. Udah jalan tuh Bang. Ada komodo. Monster batu. Wow. Seru. Nah, ini dia Candi Borobudur guys. Disejarahkan bahwa
Candi ini memang dulu di atas ya. Jadi memang Indonesia ini diincar dan diburu oleh para penjajah karena kaya akan rempah-rempahnya ya. Datanglah para penjajah ke Indonesia. Oh, wow, wow. Candi Borobudur. Prambanan, Borobudur dan Prambanan. Nah, Homo sapien, picekan Oropus. Guys, jadi luar biasa sekali. Gimana? Cukup menarik ya. Dek, seru nggak? Sini dek, ayo dek. Dek, wah, bang, awas bang, ada batu bang, awas bang, awas lah, awas, ada tsunami ya, tsunami, awas, wow, ya. Tuh guys, kita sekarang ada di tengah-tengah 3 dimensi ya. Iya. Seru. Tuh, ganti. Mana? Nah, candi-candi. Belakang benteng-benteng. Cakep ya pokoknya. Oke guys, itu tadi sedikit tentang explore Museum Indonesia. Sebenarnya banyak sekali yang harus atau yang bisa kita explore, tapi ternyata di lantai 2 tidak boleh ada kamera. Tidak boleh mendokumentasikan. Yang boleh didokumentasikan yaitu di lantai bawah saja. Yakni di lantai bawah ada beberapa, banyak sekali ya, arca-arca atau juga patung-patung, dan juga sejarah tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Dan itu juga tuh di sana ada juga beberapa warisan budaya. Diorama lah ya. Diorama budaya menjelaskan tentang teknik di Indonesia sendiri. Dan di dalam sana itu ada beberapa kain-kain ya. Kain khas dari Indonesia, beragam suku di Indonesia. Jadi dulu itu manusia atau orang-orang Indonesia itu hanya menggunakan kain-kain saja. Oke, itu saja ya. Nanti katanya kita akan kemana lagi nggak tahu nih. Yang jelas kita sudahi dulu vlog di Museum Indonesia di tahun 2025 ini ya. Aduh, gimana Mi ngomongnya Mi? Belibet Mi. Belibet, ya udah guys. Ya udah guys, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wow. Oke guys, itu tadi keseruan kita seharian di Museum
Museum Nasional Indonesia yang memiliki satu teknologi baru, yaitu di galeri 3D 3 dimensi. Ini menjadi sebuah catatan di tahun 2025. Kebayang nanti mungkin di 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, wah seperti apa ini keajaiban teknologi. Dulu kita waktu papi kecil nggak ada apa-apa, di sini cuma nonton doang ya. Nggak pernah kesini juga, Bi. Cuman arca-arca aja. Sekarang udah ada beberapa teknologi. Kesini Lis waktu ya masih segedean. Segedean. Museum Gajah. Baru kesini. Pakai taksi kalau nggak salah dulu. Ya, pakai taksi mau. Terus kita ini jam Ya berapa? pakai mobil umum. Mau ke umum kita waktu itu kesini. Nah, Terus sekarang ini udah gede. Nanti anaknya ini gimana nih nanti kesini ya? Tahun berapa lagi nih? Bapak udah nggak ada kali ya. Nah, guys, itu tadi ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa Lah, apa? bukannya mau ke Monas? Mau ke Monas? Iya. Jadi, oh, Oke, kita closing dulu. Terima kasih guys. Jangan lupa apa? Jangan lupa apa, Kabang? Jangan lupa apa? sabrep. Sabrek guys. Bye-bye. Terima kasih.